saya tekankan di sini itu terjun, usaha apapun itu harus berani terjun. Dan usaha itu nggak harus ada modal. Kadang saya ada teman-teman itu. Ini yang sering ditakutin ya. Nah, modal itu kan lah, aku nggak punya modal masih ingin loh. Banyak usaha yang, contohnya kita itu kalau kalau mau usaha tanpa modal, kita harus tahu Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Media Dialog Masa. Hari ini kita berkesempatan untuk kembali silaturahim kepada pelaku-pelaku usaha kecil. Dan hari ini saya berkunjung ke Bapak Abdul Wahid. Beliau sebagai pelaku usaha dari bisnis sablon dengan nama JSC SP, Jasa Sablon, Cup, dan Souvenir Pasuruan. Sejak kapan memulai usaha sablon? kurang lebih sudah 10 tahun lebih lah, sekitar tahun 2012 situ ya. Awalnya itu awalnya itu justru saya tanpa modal dulu. Tanpa modal. Ceritanya itu ada temennya istri mau menikah, dia itu butuh souvenir. Tanya, Bu, bisa bikin seperti ini? Bisa. Padahal nggak bisa apa-apa. Dalam arti dia cuma bawa contoh gelas, sablon. Bu, bisa bikin seperti ini? Oh, bisa. Dibawa pulang contohnya, bingung. Dulu kan seperti sosial media susah. Terus cari-cari internet dulu, paketan itu mahal. Akhirnya cari-cari info. Ya. Memula ke Surabaya. Di sana beli gelasnya dulu. Oh, di tempat ini namanya Kedawung, Surabaya. Beli gelas bawa pulang. Oke, sudah bawa gelasnya sesuai contoh. Bingung, ini sablonnya nanti gimana? Gelasnya ada warna, nanti warnain gimana? Oke, kita warnain dulu. Dibantu saudara-saudara, saya punya temen yang bisa punya kompresor. Akhirnya pernis, beli cat sendiri, terus dikerjakan. Kebetulan deadline-nya lama. Jadi tanpa modalnya itu si pemesan DP, DP-nya itu dibuat muter itu, dibuat muter. Akhirnya gelasnya itu tadi warna tinggal disablon. Wah, ini apa ini sablonnya ini? Cari, akhirnya nemu di Surabaya. Akhirnya barang itu dibawa ke Surabaya lagi, muter. Ini ya dari sini? Iya, dulu awalnya itu gelasnya beli di Surabaya, bawa pulang, terus dicat di rumah, habis dicat diseblonkan lagi ke Surabaya, balik lagi ke Surabaya. Dari awal itu terus souvenir akhirnya fokus di bidang souvenir. Souvenir plus undangan plus mahar itu kan biasanya satu paket. Orang mau pesen souvenir biasanya ditawarin undangan, oh ya kebetulan, ditawarin mahar, ya kebetulan, itu satu paket. Terus Corona datang, kan nggak ada resepsi, dilarang itu. Itu plus semua pelaku UMKM di bidang souvenir itu mati total. Soalnya nggak ada resepsi, kan dilarang. Tapi waktu pertama itu dapat untung nggak? Itu kan kayaknya tanpa pengetahuan sama sekali. Namanya katanya istilah babat alas atau awal-awal itu Pak Po itu sudah iya sudah, tapi itu namanya minus itu wajar lah. Oke lah, kan dari itu pengalaman, oh sudah tahu tempatnya, kalau nyablonnya di sini. Itu berjalan saya kurang lebih 3 tahun itu wirawiri ke Surabaya. Jadi ada pesanan saya ke Surabaya, ada pesanan saya ke Surabaya. Belum bisa nyablon sendiri. Jadi masih maklon. Dikerjakan orang lain untuk sablonnya. Lambat laun saya kalau wira-wira terus kan, kebetulan saya juga kerja ke pabrik, jadi karyawan. Waktu terbatas, kalau saya wira-wiri capek, saya punya pikiran saya harus bisa sablon sendiri biar saya nggak wira-wiri. Akhirnya belajar
tanya-tanya ke teman-teman, kebetulan ada saudara saya itu yang bisa sablon. Nah, dari itu saya belajar, akhirnya dipelajarin. Ya, prosesnya panjang lah. Namanya usaha nggak bisa kita langsung terjun, langsung langsung jalan, sukses, langsung omset banyak, nggak bisa. Jadi bertahap. tapi sampai di usia 12 tahun usia bisnis ya, termasuk sudah punya pelanggan ya sekarang ya. Alhamdulillah untuk pelanggan. Artinya yang orang-orang itu balik lagi Ya. itu sudah ada. Walaupun nggak full kan ya, sampai sekarang nggak full ya usahanya. Maksudnya secara waktu tidak full di usahanya. Nggak full soalnya saya juga kerja ke pabrik itu, bisa dibilang sampingan lah. Gitu. Ini saya sekarang fokus di Kap itu kenapa? Sekarang souvenir itu nomor satu, sudah hampir teman-teman itu sambat semua untuk souvenir. Trennya ya, trennya berubah ya. Trennya berubah. Terus apa? Sekarang sudah, dulu kalau rame itu gelas kaca yang disablon itu. Muk-muk. Sekarang sudah kata sampean, trennya itu sudah beralih. Jadi selama Minuman habis kekinian. corona, selama corona itu nggak ada resepsi. Ya. Terus teman-teman sablon itu banyak yang beralih ke kuliner. Soalnya kuliner itu nggak ada matinya. Pas corona itu malah dia grafiknya meningkat untuk kuliner maupun makanan, minuman. Jadi saya terjun ke sablon Kap. Sablon Kap. Ya. Jadi memang kalau usaha itu harus mengikuti perubahan. Betul. Intinya tetap sablon tapi bentuk fisiknya berubah-ubah ya, dari awal sana. Kayak pulsa itu. Pulsa kan dulu intinya alat telekomunikasi. Dulu kan apa yang di pinggir jalan itu pakai koin ya, telepon koin. Pakai koin ya. Terus ganti ke wartel. Betul. Setelah itu ganti ke pulsa. Sekarang ke data, perkembangan zaman, wifi ya. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, ini tentang sablonnya sendiri, yaitu jasa sablon Kap ya, JSC SP. Ini bisa dipromosiin, melayani apa aja ya, terus alamatnya di mana, nomornya bisa disebutin, dan yang paling penting itu banyak jasa sablon di mana-mana. Punya Bapak Wahid ini apa sih kelebihannya atau keunggulannya sehingga mengiming-iming orang untuk biar tertarik nih, kenapa harus milih ke JSC SP nih gitu. Oke. Monggo. Untuk bidang saya ini intinya semua yang bisa dicetak, kecuali sablon es batu kan nggak bisa, itu meleleh. Iya. Nggak bisa. Intinya semua, ingat ya, jangan nyablon es batu, susah. Intinya semua bahan atau media yang bisa dicetak, maupun itu kaos, topi, untuk banner pun ada yang pesan, Pak bisa banner, bisa, mau bisa nota, bisa. Intinya semua percetakan melayani. Nah, tapi kita fokusnya ini Kap ini saya kenapa ada pelanggan banyak, kebetulan saya nyetok bahan juga. Jadi bahan ready, stok ada, pengerjaan bisa cepat. Nah, kalau beda lagi kan kalau stok nggak ada, baru kita cari. Jadi waktu pengerjaan itu bisa cepat, kirim file atau data, minimal itu kurang lebih 2 maksimal 3 hari sudah. 3 hari sudah jadi. Terus untuk apa, kalau sudah jadi biasanya saya pelayanan itu kirim, kita kirim. Melayani jasa kirim. Kita repot-repot mengambil. Betul, tanpa ada ongkos kirim. Jadi di pelayanan itu kalau minimal order ada. Untuk Kap ini pasti ada, soalnya kan sablon itu apa, intinya itu dia itu kalau berbiji dia kan murah, katakanlah jasanya 100 perak atau 200 perak, kalau cuma 100 kan dapat 20.000. Nah, ya kalau 20.000 untuk bahannya saja kurang, untuk alat-alatnya bahan kurang, jadi minimal untuk di Kap itu 500 piece. 500 ya, piece minimalnya. Minimal 500 piece. Ukuran berapa aja sama ya? Sama. Kalau misalkan kayak gini
ini kemasan ini untuk kue ya. Ya, untuk mie pangsit Sama itu 500 piece. sama, intinya sama di situ. Untuk pemesanan berarti bisa langsung WA saja. Ya, Di mana WA-nya? bisa langsung WA di Berapa itu? 08564 Ya. 65 40 733. Langsung Nanti fast respon. nanti saya tulis di sini ya, yang ingin order tidak perlu kemana-mana, tidak perlu mencari-cari, tinggal WA aja dan setelah hasil dikirim. Jadi gak usah keluar rumah, urusan selesai kayak Ya, pegadaian ya. cepet. WA kirim data, DP itu penting. Harus DP dulu minimal 50%, setengahnya. 50%, Baru proses selesai, langsung kabari kita kirim. Setelah Tapi untuk proses itu apa semua berapapun pesanannya itu 3 hari atau kalau sedikit bisa lebih cepat misalkan? sama saja. Sama saja ya, Sama 3 saja, hari. iya. Jadi memang melayani untuk durasi waktu, ciri khas pelayanan durasi waktu 3 hari. 3 hari kurang lebih. Kalau yang mau datang ke sini misalkan, ini alamatnya di mana? Oh, bisa. Atau ancer-ancernya? Nah, kebetulan kita alamatnya itu dekat jalan raya. Ya. Nah, di sini Dusun Gersian, RT 1, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Beji, Kecamatan Kabupaten Beji. Pasuruan. Nah, tapi dusun saya ini kebetulan dekat kantor desa Cangkring Malang. Jadi kalau bilang Kedung Ringin, Desa Kedung Ringin itu Luas. luas. Jadi Sampai hampir ke Bangil. saya bilangnya Cangkring Malang. Soalnya kalau Cangkring Malang itu dekat jalan rayanya Ya, gitu. ya, ya. Nah, jadi orang mana Cangkring Malang? Nah, paham nanti. Kalau ancer-ancernya? Anjir-anjirnya kalau dari arah Bangil menuju arah Gempol Ya. itu setelah Polsek Beji nanti ada kampung pertama itu belok kanan dari jalan raya itu cuma 200 meter nyampe. Biasanya WA dulu, janji dulu, enak nanti. Oke, Nah, kalau apa kesasar atau bagaimana bisa dijemput Ya, bisa dijemput dan juga. di map pun juga bisa Ada sebenarnya ya, tinggal masuk ke map, di pencariannya ketik jasa sablon, cup dan souvenir Pasuruan di map nanti muncul muncul ya. Oke. Jadi pelayanan mudah, pelayanan berkualitas ya, dan tidak repot karena bisa dikirim ke lokasi masing-masing. Mas Wahid ya, ini usaha sudah berjalan 12 tahun ya. Nah, kira-kira menurut Mas Wahid itu sebenarnya enak mana sih berbisnis ya, berwirausaha sama bekerja? Kalau enakan bekerja, alasannya kenapa? Kalau misalkan enak berbisnis itu apa keunggulan bisnis dibanding bekerja? Barangkali pemirsa bisa dapat sesuatu nih. Oh iya ya, jadi termotivasi atau dia tercerahkan. Barangkali dia bingung mending milih kerja atau wirausaha. Nah, oke. Ini kebetulan kan saya di samping punya usaha di rumah, saya juga karyawan pabrik. Cuma mau bercerita tentang semua karyawan pabrik atau mau usaha itu semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Nomor satu tergantung yang menjalani. Nah, di sini saya dari karyawan pabrik juga menjalani, jadi pelaku usaha juga menjalani. Nah, di sini saya mau bercerita itu untuk pesan untuk kaum muda, terutama adik yang baru lulus sekolah. Kan kasihan, saya lihat-lihat di pinggir jalan kadang pakaian biru hitam putih cari kerja kesana kemari bawa lamaran, kadang taruh satpam, nggak mesti dipanggil. Kan berapa uang itu kalau 1 lamaran, 2 lamaran, kalau 5 lamaran, kan kasihan. Intinya itu menurut saya untuk adik-adik ini mending cari pondasi usaha apapun itu, nggak harus percetakan. Kebetulan saya ini di dunia percetakan, saya cerita di dunia usaha percetakan. Kalau adik-adik ini terjun langsung ke dunia usaha, itu emang usaha itu seperti bayi lahir, itu nggak lahir klocot, nggak langsung harus lari langsung bisa jalan, enggak, kan ada proses. Ada proses
cuma bisa guling, terus bisa berdiri jatuh lagi, nanti lama-lama kan bisa bangkit, bisa lari kencang kan gituan. Untuk pondasi usaha ini minimal itu kelihatan pondasi kuat itu 5 tahun. Pengalaman saya. Kalau 1 tahun 2 tahun itu masih belum kelihatan. Jadi intinya harus tekun, sabar di situ. Tekun, sabar. Harus apa? Di usaha sabar itu bukan berarti nerimo yang bandum harus menang-menangan gitu. Ada orderan nggak apa-apa, ada orderan alhamdulillah nggak gitu. Jadi harus ada motivasi, inovasi, kreatif, harus kerja keras lah di situ. Kenapa saya tekankan adik-adik ini harus terjun ke dunia usaha? Kalau di dunia usaha kita itu nomor 1 tuh merdeka waktu. Merdeka waktu. Kita kalau ke pabrik itu kan waktu diatur. Kalau kamu masuk pagi, sebelum jam 7 kamu harus di tempat kerja. Nanti pulangnya gak boleh di bawah jam 3, harus di atas jam 3. Minimal jam 3 kamu keluar pabrik. Kalau yang 8 jam kerja ya. Kalau pabriknya 12 jam kerja, wah, full. Budal peteng, mulainya peteng. Itu kadang nggak UMR gajinya. Kan banyak sekarang industri daerah sini lah. Belum UMR ya. Itu kerja dari pagi sampai petang. Itu nggak UMR, ada banyak malahan. Kebetulan kalau ada adik emang nemu pabrik yang UMR, ya alhamdulillah lah. Tapi gini, saya perbandingkan dengan usaha ya. Kalau usaha Anda bukan jalan, setengah jalan lah. Ya. Itu gaji pabrik itu setengah jalan ini, hampir setara. Bisa di atasnya sedikit untuk usaha. UMR ini ya. Apalagi kalau usaha Anda itu sangat jalan sekali. Jadi gaji pabrik itu sudah nggak ada apa-apanya. Kalau yaitu tadi, jadi dari sisi bisnis itu penghasilan itu justru lebih menguntungkan di usaha. Bahkan belum jalan aja udah untung, apalagi jalan setengah jalan sudah menyetarai UMR ya. Bisa jadi walaupun bapaknya ini juga bekerja di pabrik, berarti usaha yang hanya sekedar saja ini dari sisi waktu penghasilannya lumayan. Bisa dikatakan lumayan lah. Bisa sampai berapa sebulan? Anggapannya gitu ya, biar memotivasi ya. 1 miliar lah. Intinya kalau pelaku usaha itu gini, semua kan ada sisi baik dan kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada adik ini memilih aku anak pabrik aja, terus melebu gak usah modal, terus dalam arti modal lamaran tok lah. 1 bulan sudah UMR. Kalau yang UMR kan gitu. Kalau usaha ini emang dia naik turun. Namanya juga usaha, kadang payu, kadang enggak, kan jualan. Kalau pabrik kita aman, kita zona nyaman. Wis pulang, per bulan bayaran segini, per bulan. Tapi pabrik itu tiap tahun naiknya UMR itu sedikit. Kadang 100.000, 150, 200 itu jarang untuk kenaikan tiap tahun sesignifikan itu. Iya, tiap tahunnya. Malah PHK ada ya. Kalau pabrik itu sekarang itu untuk jadi karyawan tetap itu susah. Biasanya kontrak, kadang ada yang harian lepas, enggak digantung lah, ditetap enggak, dikontrak enggak. Ya wis, kalau kamu mau kerja, saya rame butuh kerja. Kalau kebetulan pabriknya sepi, ya spray, kan kasihan gitu. Jadi saya tekankan di sini tuh terjun, usaha apapun itu harus berani terjun. Dan usaha itu nggak harus ada modal. Kadang saya ada teman-teman itu. Ini yang sering ditakutin ya. Modal itu kan lah, aku nggak punya modal masih ingin loh. Banyak usaha yang, contohnya kita itu kalau mau usaha tanpa modal, kita harus tahu produsennya, tempat bikin sendiri. Misal di Swayu kan ada tempat kasur itu, bikin kasur.
Nah, di situ itu wis mudayo aja. Apalagi kalau punya teman atau saudara, Pak, saya bawa kasurnya 10, saya jual. Dari sampean piro? Katakanlah 50.000, dijual 75. Satu dapat untung 25.000 satu. Kalau 10, kalau 20, 500. Nah, jadi itu kan nggak tanpa modal. Kalau nanti berjanjian kalau nggak laku dikembalikan kan bisa. Wong barang nggak mampu kan gitu. Dan pengusaha biasanya malah seneng ya. Nah, betul. Jadi jangan terpaku. Aku nggak punya modal, nggak punya modal. Nah, contohnya juga di percetakan. Kamu tawarin aja ke toko-toko atau ke pabrik, bawa nota atau Pak, saya bisa bikin nota, saya bisa bikin ini. Tapi syaratnya kamu harus tahu tempatnya nota itu di mana, bikin nota yang bagus ya. Jadi dropship lah katakanlah apa itu. Jadi oh ya wes saya bikin ini, saya bikin, kamu lempar ke sana, lempar ke sini, seperti sablon sini. Dari saya katakanlah 700, kamu dapat orderan, kamu up 100 per satunya, kamu per 1000-nya dia dapat 100.000, nggak kerja nggak apa, cuma nawarin aja. Satu orang 100.000 misal. Dan sekarang 2 orang, booming 3 orang. Model gitu. Kayak gitu malah ditunjang oleh teknologi tambah. Nah, di rumah cuma posting. Kalau dulu harus keliling door to door ya. Sekarang sudah canggih, ada sosial media, tinggal posting. Jadi untuk usaha itu tinggal apanya, kemauannya saja. Tinggal kemauannya adik-adik ini nanti harus kuat. Gitu. Oke, Pak Wahid. Terima kasih waktunya Pak Wahid. Jadi kepada pemirsa dimanapun berada, jika Anda membutuhkan jasa sablon dimanapun ada, tetapi di CSC SP punya kualitas tersendiri, melayani dengan mudah, 3 hari bisa selesai ya. Cukup WA, kirim file ya, atau kirim data, nanti dikerjakan 3 hari selesai, bisa dikirim. Anda tidak perlu keluar rumah, usaha Anda lancar. Misalkan yang punya usaha minuman ataupun kuliner, tinggal WA, barang bisa diantar. CSC memberikan pelayanan prima, mudah, dan menyenangkan. Dan bagi Anda kalangan muda, jangan ragu dengan kemampuan diri sendiri. Harus percaya diri. Harus percaya diri. Yang harus kita tanamkan itu begini. Anda itu ciptaan siapa? Kok selemah ini? Kan begitu. Kalau yang menciptakan itu kuat, tidak mungkin menciptakan produk yang tidak kuat. Kalau yang menciptakan berkualitas, tidak mungkin ya hasil produknya itu tidak berkualitas. Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, kita ini diciptakan siapa? Kalau pencipta ini maha kuasa, ya maha kaya, berarti produknya ini maha hebat, berkualitas, dan memiliki kemampuan yang kuat. Terutama anak muda, jangan terbawa isu bahwa sekarang ini banyak pengangguran atau sulit cari kerja. Pekerjaan ada di diri kita sendiri. Bila mana ada kemauan, tanpa modal bisa usaha. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Modalnya hanya satu, kemauan. Ditunjang teknologi semakin canggih seperti ini, tidak ada yang mudah. Tidak ada yang sulit, tapi semuanya mudah. Salam sukses untuk kita semua. Kembali dalam segmen berikutnya, tetap di Dialog Masa.